Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, hari ini kita masih belajar tema 1 di subtema 4. Di subtema 4 kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah mengamati, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan benar. Kedua, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Nah, anak, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar kerajinan mozaik. Apa itu kerajinan mozaik? Kerajinan mozaik yaitu menghias gambar dengan tempelan daun kering atau biji-bijian. Perhatikan gambarnya di halaman 148. Ada langkah-langkah untuk membuat kerajinan mozaik dari daun kering. Selain daun, biji-bijian juga dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Gambar berikutnya di halaman 149, contoh kerajinan mozaik dengan biji-bijian. Selanjutnya, kita belajar pertumbuhan tanaman. Anak-anak perhatikan gambar tumbuhan-tumbuhan berikut. Pertumbuhan pada tumbuhan itu berbeda-beda. Tumbuhan berkembang biak juga dengan cara yang berbeda-beda. Pertumbuhan tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan alami. Dapat dengan biji, tunas, umbi, atau spora. Kita perhatikan siklus atau daur hidup berkembang biak dengan biji. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Anak-anak perhatikan gambar bagian biji. Ada bagian embrio atau calon tumbuhan baru, kemudian bagian selimut biji yang berfungsi melindungi biji. Ada bagian yang disebut kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Gambar selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contoh tumbuhan dengan tunas yaitu pohon pisang, daun cocor bebek, pohon bambu. Masih perkembangbiakan alami dengan umbi dan spora. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi dapat yaitu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung
berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan dengan spora. Nah, anak-anak boleh perhatikan gambarnya ya. Perkembangbiakan spora terjadi pada tanaman paku, jamur, ganggang, dan suplir. Spora terletak di bawah daun berupa bintik-bintik. Kita masuk ke pembelajaran perkembangbiakan buatan. Sambil memperhatikan gambar, ada langkah-langkah atau contoh kegiatan mencangkok. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia, dapat dilakukan dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan, tanaman lebih mudah roboh. Nah, kita masuk kegiatan kerjasama. Kegiatan kerjasama dapat dilakukan di sekolah dan di rumah. Jika bekerja sama dalam melakukan kegiatan, semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang lebih singkat. Ketika melakukan permainan dengan teman, berlatih bersama, saling memberi saran dengan bahasa yang santun adalah bagian dari kerjasama. Anak-anak, perhatikan kegiatan kerjasama yang dilakukan pada keluarga Udin. Ya, setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar pada perkebunan jambu milik Udin. Ini untuk tugas di rumah ya, anak-anak. Tugasnya ada di halaman 155. Untuk halaman 155, Ananda gunting, kemudian tempelkan untuk membentuk daur hidup tanaman semangka. Tugas halaman 169, Ananda menghias gambar dengan potongan daun kering. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.